Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Twenita dan saya dari Stikes Mitra Keluarga. Di sini saya mengambil S1 Ilmu Gizi dan pada video ini saya akan melakukan ujian praktek ketiga. So, without any further ado, let's get started. Oke, jadi di sini kita mulai dengan pengenalan rempah-rempah. Jadi yang pertama ada kayu manis. Kayu manis merupakan rempah batang. Lalu yang kemudian ada kunyit. Kunyit itu termasuk dalam rempah akar. Terus ada juga jahe yang juga termasuk rempah akar dan lengkuas termasuk rempah akar. Lalu kemudian ada rempah-rempah buah seperti cabai, ada jeruk nipis dan kemiri. Lalu ada juga rempah umbi lapis seperti bawang merah dan bawang putih. Lalu juga ada rempah biji yaitu lada. Oke, jadi sekarang kita akan melihat kerusakan pada susu. Ini adalah susu yang baru. Dan ini adalah susu yang sudah didiamkan selama 2 hari. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di susu yang baru, itu dia masih masih ambiar, masih mawur, masih bubuknya tuh masih menyebar-nyebar. Sedangkan kalau misalnya susu yang sudah didiamkan selama 2 hari di suhu ruang, dia mengalami kerusakan, yaitu agak sedikit keras dan agak sedikit menggumpal ya gitu. Nah, ini penggumpalan ini menurut Dr. Aryana Diani, susu yang menggumpal itu dikarenakan karena dia itu telah mengalami proses oksidasi. Nah, susu itu setelah dibuka dia itu dapat bertahan selama 1 bulan. Nah, tapi kalau misalnya dia belum dibuka dan tempatnya tertutup dan sejuk atau kering, dia itu bisa bertahan selama 6 bulan. Nah, kenapa susu itu sangat mudah untuk mengalami kerusakan? Karena susu itu kaya akan gizinya, jadi nilai gizinya itu tinggi. Makanya itu tuh tempat yang cocok untuk media perkembangan dan pertumbuhan mikroba. Nah, itulah sebabnya kenapa susu itu mudah rusak, karena tempat yang mudah untuk pertumbuhan mikroba. Oke, pada percobaan selanjutnya kita akan melihat efek setelah pemberian mayones. Jadi mayones ini akan bekerja sebagai asam di sini. Ini ada buah mangga dan buah melon. Jadi kita berikan mayones secukupnya. Secukupnya, ya Allah, kecil amat bolongannya. Secukupnya. Nah, terus itu kita aduk. Ya, yang ini buah mangganya juga diaduk. Nah, setelah seperti ini kita diamkan selama kira-kira 30 menit. Oke. Ini ada melon. Nah, mangga itu bisa bertahan 7 sampai 9 hari pada suhu ruang, dan kalau melon itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari pada lemari es. Nah, kalau mangga itu kalau pada lemari es bisa bertahan 2 sampai 3 minggu. Nah, terus setelah diberikan mayones ini, saya merasa tidak terjadi perubahan, tetap masih keras dan tidak lembek, masih keras. Nah, tapi ada teori yang mendukung, yaitu menurut Mayer tahun 1990. Jadi asam yang kan kita menggunakan mayones sebagai asam. Jadi asam itu berperan dalam menyediakan hidrogen. Ion hidrogen akan menetralisasi muatan agar molekul pektin saling berikatan dan membentuk jaringan. Nah, apa sih molekul pektin itu? Molekul pektin itu adalah dia itu yang adalah senyawa yang mempengaruhi kekerasan pada buah. Jadi dia itu ada pada saat pematangan buah gitu. Oke, jadi percobaan selanjutnya adalah di sini kita akan merebus sayuran dengan soda kue dan juga cuka sebagai asam dan soda kue sebagai basa. Nah, di sini itu ada tomat sebagai sayuran merah,
terus ada terong sebagai sayuran ungu, dan sawi hijau sebagai sayuran hijau. Jadi di sini cara kerjanya itu nanti ini ada segelas air dimasukkan ke dalam panci, masukkan. Nah nanti setelah itu ditambahkan cuka. Habis itu habis itu sayurannya dimasukkan ke dalam panci, terus nanti direbus selama 10-15 menit. Jadi ini hasil setelah direbus selama 10-15 menit. Nah ini itu adalah yang diberi cuka atau asam, dan yang ini itu yang diberi baking soda atau soda kue, dia itu bersifat basa. Nah bisa dilihat di sini, ini kan menjadi tambah lunak, ini juga jadi tambah lunak, ini malah penyek, ini tambah lunak dan mudah hancur. Nah menurut SK1 2008, kalau sentral mengalami perubahan tekstur dari keras menjadi lunak karena jaringan rusak atau mati karena suhu terlampau tinggi dan terjadi denaturasi protein yang menyebabkan kehilangan sifat selektif permeabel. Tanpa sifat ini, tekanan osmotik pada vakuolat dalam protoplasma tidak dapat dipertahankan sehingga air dan zat lainnya bebas keluar masuk dan menyebabkan jaringan tumbuhan menjadi lunak atau keriput. Ya, bisa dilihat jadi keriput dan lunak. Nah sekarang kita masuk ke yang sayuran hijau. Kalau dibandingkan, kalau dibandingkan yang diberi baking soda atau basa itu dia lebih hijau karena klorofil itu dia itu lebih stabil pada basa. Sedangkan kalau yang asam ini dia itu malah jadi kecoklatan. Itu dikarenakan jadi itu dikarenakan atom magnesium yang ada di dalam sawi hijau ini itu digantikan oleh hidrogen. Nah makanya berubah menjadi warna kecoklatan. Jadi itu nama reaksinya itu adalah teopsinasi. Jadi itu adalah perubahan protein. Jadi klorofilnya itu berubah warna jadi kecoklatan karena pergantian atom Mg menjadi hidrogen. Nah, itu menurut Venema 1996. Terus pada sayuran ungu, pada sayuran ungu ini warnanya jadi lebih krem. Itu dikarenakan pemanasan. Nah pada sayuran ungu itu terdapat pigmen yang namanya antosianin. Nah itu yang menyebabkan perubahan warna. Jadi yang menyebabkan perubahan warna itu antosianin. Nah kalau dilihat yang basa itu menyebabkan perubahan warna menjadi lebih pekat dan lebih lebih pekat. Jadi warna lebih biru dan keunguan gitu, hijau keunguan, kuning gitu. Nah sedangkan kalau yang asam itu dia lebih krem jadinya. Nah terus ini ada yang ini tomat itu sebagai sayuran merah. Lihat kalau yang diberi basa itu dia itu lebih merah kulitnya, lebih merah dibandingkan yang diberi asam. Karena kenapa bisa berwarna merah? Karena dia itu ada kandungan karotenoidnya. Jadi kenapa dia nggak berubah warna banget gitu? Karena dia itu karotenoid itu larut pada lipid atau lemak. Nah seharusnya tuh warnanya itu agak rusak gitu, biasanya agak rusak kalau diberi basa, tapi sepertinya saya gagal, jadi ya sudah. Tapi gitu, jadi menurut SK1 2008 tuh yang berwarna merah tuh harusnya lebih rusak dibandingkan ya emang sih karena diberi basa jadi dia lebih rusak ya, mungkin saya benar ya. Jadi begitu, jadi warna merahnya ini nggak hilang. Kenapa? Karena karotenoid itu dia itu akan larut pada lipid, jadi dia nggak terlalu larut pada asam dan basa. Sekian, terima kasih.